Ibu pernah pergi ke Taman Nusantara nggak di puncak sana? Taman Nusantara tahu? Ini orang banget sih. Taman Safari sudah ya Bu? Ya. Taman Edelweiss? Sudah. Itu kan taman Bu ya. Ibu kalau taman, coba bayangin Ibu, kalau taman yang ada di dalam bayangan kita kan pasti tempat yang sejuk kan Bu, tempat nyaman untuk kita istirahat, ya, tempat nyaman untuk kita bermain dengan keluarga, ya. Kalau Bu. Nah ternyata di dunia ini Bu ada beberapa tempat yang Allah jadikan itu sebagai taman surga. Belum masuk kita ke surga, tapi tamannya udah disiapin di dunia. Kalian bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Nggak boleh pulang. Bu, sebelum taklim seperti biasa, saya mau kasih motivasi dulu buat Ibu, terutama untuk diri saya, buat Bu Surya dan teman-teman, ya. Saya kasih motivasi. Apa motivasinya? Begini, saya mau tanya, Ibu kalau doa, ada nggak Ibu minta doa masuk surga? Ibu berharap masuk surga nggak? Masuk neraka? Oh, masuk surga. Kirain minta masuk neraka. Bu, kalau minta masuk surga, surganya jangan yang tanggung-tanggung, minta sekalian surga Firdaus. Surga apa? Firdaus. Udah, masalah nanti mah urusan Allah. Yang penting kita usaha, ya nggak Bu? Nah Ibu sekalian, sebelum kita masuk surga, Ibu tahu nggak kalau di dunia itu ada Allah buatkan satu tempat yang mana tempat itu kalau kita hadir di dalamnya, kita duduk seperti di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin Bu, Ibu pernah pergi ke Taman Nusantara nggak di puncak sana? Taman Nusantara tahu? Ini orang banget sih. Taman Safari sudah ya Bu? Ya. Taman Edelweiss? Sudah. Itu kan taman Bu ya. Ibu kalau taman, coba bayangin Ibu, kalau taman yang ada di dalam bayangan kita kan pasti tempat yang sejuk kan Bu, tempat nyaman untuk kita istirahat, ya, tempat nyaman untuk kita bermain dengan keluarga, ya. Kalau Bu. Nah ternyata di dunia ini Bu ada beberapa tempat yang Allah jadikan itu sebagai taman surga. Belum masuk kita ke surga, tapi tamannya udah disiapin di dunia ini. Dan seperti kita akan masuk surga, itu hanya orang-orang terpilih yang akan masuk surga. Dan hanya orang-orang yang terpilih yang dia nanti akan masuk taman surganya Allah, nggak sembarangan Bu. Mana yang pertama? Tolong perhatikan. Mana yang pertama? Yang pertama, Nabi pernah berpesan begini, "Idza marartum birriyadil jannah." Ya, apabila engkau melewati taman-taman surga, farta'u, kata Nabi, maka mampirlah kalian. Mampir. Sahabat nanya dong, Ibu tahu nggak riyadil jannah? Enggak, sahabat juga nggak tahu Pak. Nanya sama Nabi, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa taman surga itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riyadul jannah majalisul ilmi. Ya. Jadi taman surga yang pertama yang ada di dunia majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, Ibu datang dengan ikhlas, dengan niat hanya untuk duduk mencari ilmu, ya, beramal soleh, maka tempat yang Ibu duduki untuk mencari ilmu, ya, Allah jadikan itu taman surga. Ini majlis ta'lim ajrul muslimin. Kalau Pak Joko ikhlas, semuanya ikhlas, niatnya cuma untuk nuntut ilmu, zikir kepada Allah, maka kita duduk di taman surga. Ajrul muslimin Allah ubah jadi taman surga. Kalau sudah masuk taman surga, jangan cemberut, senyum. Udah tua cemberut, senyum, ya. Jadi
yang datang itu harusnya dibawa kebahagiaan. Apa yang jadi masalah di rumah kita bawa, kantongin dulu. Ya, kantongin, jangan ditinggal Bu. Masalah itu jangan ditinggal di rumah, dibawa ke tempat-tempat mulia, di mana nanti ada saatnya kita bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah dengan kemuliaan amal soleh yang kita lakukan. Ya Allah, kabulkan permohonan kami ya Allah. Ibu sebut permohonannya apa, termasuk masalah-masalah yang ada di rumah, bawa ke sini, minta kepada Allah. Jelas sekalian. Ya, ini taman surga. Kan yang datang juga dipilih Bu, iya kan? SJP berapa miliar orangnya? Yang datang Ibu bisa tahu, ya Pak Mukhtar bisa tahu berapa orang yang datang. Dan Ibu bisa lihat berapa majelis taklim yang ada di RW 12, berapa orang yang datang. Hanya orang-orang terpilih, dan kita bersyukur Bu, kita bersyukur ya, kita salah satu orang yang diringankan langkahnya untuk datang ke majelis ilmu, yang mana majelis ilmu Allah jadikan sebagai taman surga. Jelas Bu? Ya, sambil senderan senyum ya, kan cakep orang pada senyum. Jelas sekalian. Yang kedua Bu, ini yang kedua, taman surga yang kedua ya. Ibu nanti kalau pergi haji atau pergi umroh, Ibu mau pergi haji nggak? Mau. Udah berapa duitnya? Ada goceng Ustaz buat kilau besok pagi. Pak, nanti kalau Pak Joko umroh, udah minimal umroh aja deh. Kalau nanti pergi umroh, ya, terus nanti kita tiba di Madinah, itu ada masjid namanya Masjid Nabawi, masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam Masjid Nabawi itu ada rodoh, yang mana disebut oleh Nabi rodoh tersebut adalah sebagai rodatun min riyadil jannah, sebagai taman surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kata Nabi letaknya? Perhatikan Ibu ya. Nanti khawatir Ibu besok Senin pergi sendiri ke Madinah nggak tahu tempatnya. Saya kasih tahu sekarang, ya. Siapin ongkosnya. Kata Nabi, ma baina baiti wa mimbari radatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku. Mimbar itu tempat khutbahnya Rasul. Rumah Nabi itu Pak, itu Masjid Nabawi, itu rumah Nabi. Ya, rumah Nabi. Dulu tinggal beliau bersama istri beliau yang bernama Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau tinggal di situ. Nah, antara rumah beliau, kan beliau wafat dimakamkan di kamar beliau. Ya. Nah, makam Nabi yang sekarang, kuburnya Rasulullah SAW yang sekarang, itu dulu kamar Nabi. Jadi Nabi wafat di kamar, lalu beliau dimakamkan di kamar itu. Nah, makam Nabi itu kamar Nabi, ya, atau rumah Nabi. Kata Nabi, ya, antara rumahku makam Nabi, ya, dan mimbarku tempat khutbahnya Nabi, di tengah-tengah itu rodoh. Jadi nanti kalau ibu pergi ke umroh, kita akan dibawa mutawif ke rodoh itu, waktunya cuma 10 menit. Dijaga sama askar Pak, tentara-tentara, ya, polisi-polisi Arab, ya, dibatasi. Lewat dari 10 menit bandel ditendang, disuruh keluar. Karena bergantian, sekali masuk 100 orang, 50 orang, desak-desakan, rebut-rebutan. Tapi akhwat dipisah, ya, akhwat dipisah. Nah, itu rodoh Bu. Siapa yang berdoa di situ, ya, insya Allah akan dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tempat yang mulia dari seluruh tempat-tempat yang ada di Madinah. Jelas sekalian. Ya, yang pertama majelis ilmu sebagai taman surga. Yang kedua, ya, rodoh yang ada di antara makam Nabi, di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ini yang terakhir. Yang ketiga, kuburan. Ibu pernah pergi ke Mangunjaya makam? Pernah sering ya Bu? Sering kan? Kurang kerjaan. Bu, di kubur itu kata Nabi
Siapa yang amal solehnya banyak semasa di dunia, maka kuburnya akan diluaskan sepanjang 70 hasta. Ya, 70 hasta. Satu hasta ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 70. Luas nggak? Luas. Dan itu disebut raudhah min riyadil jannah. Ibu pernah nggak doain kalau ada teman kita yang wafat, ya Allah ampuni dosanya, terima amal baiknya, maafkan kesalahannya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kenapa kita doa gitu? Karena Nabi dalam hadis sahih mengatakan kubur itu bisa jadi raudhah min riyadil jannah. Penentuannya saat ini. Ya kalau ibu malas diajak beramal soleh, diajak ngaji aja susah, gimana nanti kuburnya? Ya sekalian ya. Nah, senyum, senyum, smile, you know smile. Yes. Jelas sekalian. Ya, jadi taman surga yang ada di dunia ada 3. Dan yang paling gampang, yang paling dekat kita singgahi, kita mampiri itu majelis ilmu atau majelis zikir. Kalau ada majelis ilmu, majelis zikir di sekitar tempat ibu ada, enggak mampir rugi. Orang Rasulullah yang nyuruh kok farta'u, mampir kalian. Orang lain Pak yang lewat suruh mampir. Ibu jamaah Ajrul Muslimin bukan lagi mampir, wajib datang. Ya saya lihat taman surga. Siapin pos ronda kecil yang pada senang banget. Gue ngobrol ya kan aja kok. Ya udah viral itu mah di RW 12. Bukan rahasia lagi. Isinya siapa? Isinya siapa Bu? Emak-emak. Bukan saya jawab ya. Emak-emak. Di situ tempat ibu senang, masa di pengajian gak senang? Rasulullah nggak pernah bilang loh tempat lain sebagai taman surga. Ngaji ini taman surga. Jelas kita lihat. Jelas Bu? Ini motivasi. Biar apa? Biar besok kita semakin semangat datang ke pengajian. Tapi dengan yang wajar. Jangan buat tas yang gede-gede. Kalau tas yang gede-gede bahaya. Ya, buat tempat apa Bu? Kue. Ya, dodol masuk semua. Bolu, keripik. Ya, giliran sampai rumah repot disemutin.